Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas pendidikan karakter materi tentang strategi proses pembelajaran berbasis karakter yang disusun oleh kelompok 4, yaitu yang pertama Siti Fatimah NPM 2186206002. Yang kedua, Siska Dwiriani atau saya sendiri, NPM 2186206019. Yang ketiga, Ratri Dian Pertiwi, NPM 2186206028. Dan yang terakhir, Elisa Dwiana, NPM 2186206043. Strategi pembelajaran berbasis karakter. Menurut Suyadi MPDI, strategi pembelajaran karakter pada dasarnya adalah cara, pola, metode, atau upaya yang dilakukan oleh pendidik atau fasilitator dengan cara memberi kemudahan-kemudahan agar peserta didik mudah belajar dan dalam konteks pendidikan karakter untuk mengembangkan karakter baik atau agar peserta didik dapat mengembangkan karakter baiknya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya mengembangkan kecerdasan saja, melainkan menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berguna bagi bangsa dan negara. Melalui pendidikan karakter di sekolah, maka akan tercipta generasi yang bermoral dan berpendidikan. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip model pembelajaran interaksi sosial pada proses pendidikan karakter. Yang pertama, melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar. Artinya, guru sebagai pembimbing di sekolah berusaha untuk membimbing anak didiknya agar mau belajar atau terlibat secara aktif dalam pembelajaran tersebut. Guru harus berusaha untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin agar anak didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Agar anak didik dapat mengetahui dan mencerna materi yang disampaikan oleh guru secara benar dan mendalam. Yang kedua, mengaitkan teori dengan praktek. Dalam pembelajaran bukan hanya teori saja yang disampaikan, melainkan juga dengan pelaksanaan pembelajaran praktek. Belajar mengajar yang dilakukan pada pelajaran bidang studi kejuruan yang didukung dengan sarana dan prasarana seperti alat, bahan, dan tempat. Yang ketiga yaitu mengembangkan komunikasi kerjasama dalam belajar. Contohnya, dengan belajar kelompok. Dengan kelompok, siswa bisa saling berbagi pendapat antara satu sama lain dan bisa menyelesaikan suatu materi dalam kelompok dengan cepat dan lebih ringan. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan dan keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. Dengan memberikan motivasi, berusaha membimbing agar peserta didik mempunyai rasa percaya diri. Yang kelima yaitu meningkatkan pembelajaran sambil berbuat dan bermain. Belajar sembari bermain menjadi salah satu metode belajar yang efektif dan cukup menarik terutama di kalangan anak-anak. Melalui metode ini, peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif. Strategi menanamkan pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah. 1. Memberikan contoh yang baik untuk siswa. Guru yang merupakan orang tua siswa di sekolah dapat berperilaku atau bertindak yang baik. Guna memberikan contoh untuk siswanya, dari contoh tersebut siswa dapat belajar dan mengikuti perilaku positif dari guru. 2. Memberikan apresiasi. Selain ucapan selamat atau terima kasih atas keberhasilan yang diukir, apresiasi pada murid merupakan salah satu hal yang berharga guna menyemangatkan murid untuk lebih berprestasi. 3. Memberikan pesan moral pada setiap pelajaran. Dengan menanamkan nilai moral dalam setiap pelajaran, maka siswa akan tumbuh dan siap menghadapi masalah serta selalu berpikir optimis. 4. Mengajarkan sopan santun. Sopan santun merupakan perilaku yang wajib ditanamkan kepada siswa, salah satunya dengan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Hal yang perlu diajarkan kepada siswa agar mereka dapat menjaga sikap saling menghormati. B. Pembelajaran kooperatif menurut Diah Ayu
merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajar yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dengan interaksi antar siswa. 1. Tujuan pembelajaran kooperatif, yaitu tujuan pembelajaran kooperatif yang berbeda dengan sekelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetensi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan sekelompoknya. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu A. Hasil belajar akademik. Dalam belajar kooperatif, meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga mempengaruhi prestasi siswa, tugas-tugas akademis penting lainnya. Berbeda ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini menunjukkan bahwa struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa dalam pembelajaran akademik dan perubahan norma yang berhubungan dalam belajar. Di samping norma hasil belajar, norma yang berhubungan hasil belajar, pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa, kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. B. Penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah menerima secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakkemampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik, dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain. C. Pengembang keterampilan sosial. Tujuan pentingnya ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dalam kooperasi. 2. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 3. 1. Guru merancang pembelajaran, mementingkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru sesuai dengan tuntunan materi pembelajaran. Guru juga menetapkan sikap dan keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan oleh guru selama berlangsungnya proses pembelajaran. Selain itu, guru juga mengorganisir materi tugas-tugas yang dikerjakan bersama-sama dalam dimensi kerja kelompok oleh siswa melalui keaktifan semua anggota kelompok. 2. Guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok kecil dalam penyampaian materi pembelajaran, pemahaman, dan pendalaman akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersama-sama dalam kelompok. Pemahaman dan konsepsi guru terhadap siswa secara individual sangat menentukan kebersamaan dari kelompok yang dibentukkan oleh guru dalam pembelajaran. Dalam melakukan kegiatan observasi terhadap siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok dalam pemahaman materi mengenai sikap dan perilaku siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. 3. Langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan pada siswanya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Guru juga memberikan penekanan terhadap nilai sikap dan perilaku sosial yang dikembangkan dan dilatih oleh para siswa dalam kelas. Fungsi dan tujuan dari moral yaitu 1. Untuk menjaga keharmonisan interaksi sosial masyarakat. Contoh 1.
Saling tolong-menolong antar sesama warga jika ada yang kesusahan. 2. Menghormati orang yang lebih tua, contohnya berbicara dengan halus jika lewat di depannya kita nunduk, dan lain sebagainya. 3. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, dan penjagaan di pos kampling. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Menanamkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penyatu bangsa. Maksudnya, walaupun kita berbeda, entah itu beda agama, ras, suku, atau budaya, tetapi jiwa kita tetap satu, yaitu jiwa Indonesia. Yang keenam, tanamkan sifat toleransi. Fungsi dan tujuan moral lainnya yaitu untuk memberikan motivasi kepada seseorang dalam berperilaku. Contohnya, penghargaan dalam bentuk pujian. Misalnya, teman kita ada yang baru saja memenangkan lomba, terus kita memberi ucapan selamat, dan lain sebagainya. Yang kedua, berperilaku bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap orang lain. Fungsi dan tujuan dari moral lainnya yaitu untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam bertindak. Contohnya, kita mengingatkan seseorang sebelum bertindak harus memikirkan akibatnya. Berikut merupakan cara-cara menanamkan moral pada siswa. Yang pertama, ajarkan kejujuran. Hal mendasar yang menyebabkan seseorang berbohong adalah kebiasaan di waktu kecil, sehingga terbawa sampai dewasa. Oleh karena itu, penting sekali mengajarkan kebiasaan bersikap jujur kepada anak-anak sejak usia dini. Yang kedua, latihan tanggung jawab. Tanggung jawab penting sekali diajarkan kepada anak sejak dini. Guru bisa mengajarkan kepada anak untuk senantiasa meminta maaf apabila melakukan kesalahan terhadap orang lain. Sebaiknya, guru memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa meminta maaf adalah bentuk dari tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tanamkan disiplin. Dengan mengajarkan anak disiplin, maka pola hidup anak akan teratur, sehingga moralitas anak akan terbiasa disiplin, berkelakuan yang baik dan benar. Yang keempat, ajarkan bergaul. Cara lain untuk menanamkan moral yaitu dengan mengajarkan anak untuk bergaul dengan orang lain. Orang tua yang sering mengajarkan anak bergaul, membiasakan anak berkomunikasi dengan orang yang memahami cara menghargai sesamanya. Ajarkan anak berteman dengan baik tanpa memilih status sosial teman mainnya, supaya anak bersiap baik kepada seseorang. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.